Di pagi yang cerah ini, saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasaturi. Surabaya Pasaturi sendiri merupakan salah satu stasiun besar di Surabaya yang melayani kereta api antar kota. Nah, khasnya di Surabaya Pasaturi ini adalah dia itu melayani kereta-kereta yang lewat jalur Pantura seperti kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Sembrani, Gumarang, Pandalungan, dan sebagainya. Sebagai stasiun kereta api yang melayani baik kereta kelas eksekutif, luxury, ataupun kereta kelas ekonomi, salah satu kekhasan dari stasiun Surabaya Pasaturi ini adalah pemisahan pintu keberangkatan berdasarkan kelas kereta. Di sisi timur laut, ada pintu keberangkatan nomor 2 untuk keberangkatan kereta lokal dan ekonomi yang melayani kereta api Ambarawa Express, kereta api Airlangga, Kertajaya, Jenggala, Arjonegoro, dan komuter lain Blora-Sura. Seperti ini penampakan ruang tunggu kelas ekonomi yang nggak ber-AC ya, hanya ada kipas angin. Namun di dalam ada beberapa tenan food and beverages, jadi teman-teman bisa beli makanan ya. Ataupun juga ada beberapa toko oleh-oleh. Selain itu, juga terdapat fasilitas kursi pijat di area ini. Sementara itu, di sisi barat daya ada keberangkatan untuk kereta api kelas eksekutif dan luxury, yang mana nanti saya akan masuk lewat pintu ini. Untuk hall 1 ini melayani kereta api Argo Bromo Anggrek, Pandalungan, Harina, Sancaka Utara, Sembrani, Jayabaya, Mutiara Timur, Argo Anjasmoro, Gumarang, Blambangan Express, dan Dharma Wangsa Express. Nah, untuk masuk ke hall 1 ini ada security yang menjaga dan ada pemeriksaan tiket lapis 2 ya. Ruang tunggu di hall 1 eksekutif stasiun Surabaya Pasaturi ini lebih nyaman karena ada fasilitas AC, ada toiletnya sendiri serta musola, dan kursinya relatif lebih nyaman. Namun tidak ada tenan food and beverages ya di hall ini. Terdapat pemeriksaan tiket baik menggunakan face recognition atau secara manual, baik di hall 1 ataupun hall 2. Untuk penumpang kelas luxury ataupun kompartemen dan sejenisnya, di stasiun Surabaya Pasaturi ini juga terdapat satu luxury lounge yang dapat teman-teman akses dengan cuma-cuma. Menariknya, untuk pintu masuk luxury lounge ini berada di unpaid area dari stasiun Surabaya Pasaturi. Biasanya kan kalau misalnya di stasiun Gambir, stasiun Yogyakarta, dan beberapa stasiun lainnya, untuk mengakses luxury lounge itu sudah harus boarding terlebih dahulu. Seperti ini fasilitas luxury lounge-nya. Lebih nyaman dan jauh lebih ber-AC, dan juga ada akses menuju toilet sendiri. Menariknya di stasiun Surabaya Pasaturi ini, boarding untuk penumpang kelas luxury dilakukan di luxury lounge-nya sendiri ya untuk check-in-nya. Jadi berbeda dengan stasiun lainnya. Fasilitas makanan juga tersedia, ada aneka kue, ada makanan ringan, ada jajanan pasar, juga ada microwave kalau mau menghangatkan makanan tersebut. Ada teh dan kopi dengan dispenser air panas, ada semacam minuman dingin juga, serta ada kayak coffee machine gitu ya, dimana kita bisa membuat kopi sendiri. Dari arah luxury lounge, teman-teman bisa langsung masuk ke area peron di stasiun Surabaya Pasaturi ini. Seperti ini penampakannya. Peronnya lumayan panjang ya, karena stasiun ini juga melayani kereta-kereta dengan rangkaian panjang seperti kereta api Kertajaya dan Ambarawa Express. Fasilitasnya ada kayak semacam kursi tunggu, juga ada toilet, musola, charging corner, serta ada air minum dalam dispenser. Jadi teman-teman yang membawa tumbler bisa langsung isi air di stasiun Surabaya Pasaturi ini. Rangkaian kereta api Sembrani dipersiapkan di jalur 1 stasiun Surabaya Pasaturi, membawa 8 kereta kelas eksekutif dan 2 kereta luxury.
Ini dia rangkaian kereta api Sembrani Luxury yang akan membawa saya dari Surabaya ke Jakarta. Kalau dari Surabaya, kereta Luxury-nya ini berada di belakang ya. Dan pada kesempatan hari ini saya akan berada di Luxury 1. Dan nomor sana yang saya dapat adalah K1-01947 SBI. Kereta kelas eksekutif tanpa penggerak mulai dinas tahun 2019 dengan nomor urut 47 Depo Induk Surabaya Pasar Turi. Untuk mulai dinasnya 17 Mei 2019, terakhir PA Juni 2025, jadi ini masih belum lama sejak terakhir PA, dalam 4 bulanan. Dan P48 yang akan datang pada tahun 2027. Fun fact aja, untuk nomor sana K1-01947 ini merupakan sana yang pertama kali saya dapat waktu pertama kalinya saya naik Luxury di tahun 2019. Waktu itu masih nyantol di kereta api Taksaka Luxury. Langsung saja kita masuk ke dalam. Oh ya, untuk sana Luxury ini memiliki trademark F yang berarti kecepatan maksimalnya 120 km per jam, dan ini boginya bogi K10. Masuk ke dalam dan oh, ini ternyata ada tombol pintu otomatis ya untuk sarana ini. Dan seperti inilah penampakan kereta Sembrani Luxury. Memiliki total kapasitas 26 tempat duduk dengan kapasitas kursinya adalah 12. Kursinya bercanggang, semuanya salah laju perjalanan, dan agak apes nih sepertinya. Saya pada perjalanan kali ini berada di kursi paling depan dan berada di aisle seat di nomor 1B. Ya, seperti inilah ya kursi saya pada perjalanan 8,5 jam hari ini dari Surabaya menuju Jakarta. Menempuh waktu 8 jam 30 menit, kereta api Sembrani akan berhenti di stasiun Bojonegoro, Cepu, Semarang Tawang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Bekasi, Jatinegara, dan stasiun Gambir. Bisa dibilang kereta yang lumayan cepat ya dari Surabaya menuju Jakarta, namun tidak secepat kereta api Argo Bromo Anggrek. Tepat waktu pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat, kereta api Sembrani memulai perjalanannya dari stasiun Surabaya Pasar Turi dengan tujuan akhir Jakarta Gambir. Semoga perjalanan pada pagi hingga sore hari ini aman dan lancar tanpa halangan. Berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi, servis pertama yang diberikan oleh pramugara dari kereta api Sembrani Luxury pada perjalanan kali ini adalah welcome drink. Tadi ada dua pilihan, yakni ada jus apel atau sari kacang hijau. Pada kesempatan kali ini saya memilih untuk meminum sari apel. Welcome drink sari apel. Cheers. Refreshing untuk pagi hari di kereta api Sembrani Luxury. Saatnya saya akan menjelaskan mengenai kereta api Sembrani dan Luxury generasi kedua. Kereta api Sembrani sendiri merupakan kereta api kelas eksekutif dan luxury yang melayani relasi Surabaya Pasar Turi menuju ke Jakarta Gambir Pendek. Terdapat 2 jam perjalanan, ada jam keberangkatan pagi dan jam keberangkatan malam. Untuk jam keberangkatan pagi dari arah Surabaya berangkat pada pukul 7:50 waktu Indonesia Barat di pagi hari, dan diperkirakan tiba di Jakarta Gambir pada pukul 16:20 waktu Indonesia Barat di sore hari. Sebagai penerus dari kereta api Mutiara Utara dan memiliki
nama dari seekor kuda di salah satu legenda. Kereta api Sembrani mulai berdinas awalnya pada tanggal 16 Oktober 1995, yakni sekitar 30 tahun yang lalu ya. Saat ini, kereta api Sembrani membawa sarana eksekutif stainless steel generasi pertama serta luxury generasi kedua. Untuk eksekutif stainless steel generasi pertama di kereta api Sembrani merupakan lungsuran dari kereta api Argo Bromo Anggrek di saat kereta api Argo Bromo Anggrek upgrade sarana menjadi stainless steel new generation pada bulan Maret 2024 silam. Sementara itu, untuk sarana luxury dari kereta api Sembrani merupakan lungsuran dari kereta api Taksaka, Argo Dwi Bangga, dan Argo Lawu Luxury. Untuk sarana K1 01947 dan 48 merupakan lungsuran dari sarana Taksaka Luxury ketika pada Gapaka 2019 kereta api Taksaka sharing rangkaian dengan kereta api Argo Bromo Anggrek dan menggunakan luxury sleeper generasi pertama. Sementara itu, untuk K1 01945 dan K1 01946 itu dilungsurkan dari Argo Dwi Bangga dan Argo Lawu menuju ke Sembrani Luxury ketika kereta api Argo Dwi Bangga dan Argo Lawu upgrade sarana menjadi stainless steel new generation dan luxury-nya juga sudah menggunakan luxury new generation generasi ketiga. Untuk harga tiket dari kereta api Sembrani Luxury bervariasi ya, dengan range dari angka Rp1.250.000 hingga Rp1.650.000, dan ini bergantung dengan tanggal dan jam keberangkatan. Untuk harga dan ketersediaan paling update kereta api Sembrani Luxury dapat teman-teman cek di website kai.id, akses by KAI, ataupun aplikasi online travel agent yang bekerja sama dalam pemesanan tiket kereta api. Namun, pada perjalanan hari ini saya menggunakan tarif promo dari acara XY Energy KAI Expo 2025 yang diselenggarakan di GICC pada tanggal 2 hingga 3 Agustus 2025 silam. Dan pada kesempatan kali ini saya dapat naik kereta api Sembrani Luxury hanya dengan harga Rp649.000 saja. Ini juga menjelaskan mengapa pada perjalanan kali ini saya mendapatkan kursi di 1B, karena saat pemesanan saya tidak dapat memilih kursi. Anyway, terima kasih PT KAI dan terima kasih XY Energy KAI Expo 2025 untuk tiket promonya, sehingga pada perjalanan kali ini saya dapat naik kereta api Sembrani Luxury dengan harga yang tentunya jauh lebih murah daripada biasanya. Saatnya full review apa saja sih yang terdapat di kereta api luxury generasi kedua di kereta api Sembrani. Kereta api luxury generasi kedua sendiri memiliki kapasitas kursi 26 tempat duduk, semuanya searah laju kereta. Dan seperti inilah kursinya. Kursinya sendiri terlihat agak sedikit lebih lebar ya kalau misal dibandingkan luxury new generation dan berwarna abu-abu dan biru seperti ini. Ada kursi single dan kursi double, yang mana menurut saya kursi double ini lebih cocok buat para family traveler. Masuk ke rangkaian tadi saya juga sudah melihat ada satu buah selimut. Selimut dapat dipakai selama perjalanan dan tidak untuk dibawa pulang. Juga ada satu headset. Headsetnya ini dari Audio Technica, juga tidak untuk dibawa pulang ya teman-teman. Serta ada penutup mata seperti ini. Ada cup holder yang mana sudah ada air mineral. Ada lampu baca. Lampu bacanya bisa dinyalakan dan dimatikan dan berfungsi dengan sangat baik. Di kursinya sendiri juga terdapat ada meja lipat seperti ini yang dapat ditarik. Nah, teman-teman dapat menggunakan meja lipat ini untuk menikmati servis makan yang didapat di kereta api luxury, ataupun untuk mengerjakan sesuatu menggunakan laptop dan lain sebagainya. Juga terdapat leg rest
Dan kelebihan serta legressnya ini dapat diatur dengan menggunakan tombol seperti ini. Nah, ini kita bisa menekan tombol untuk membuat kursinya rebah. Untuk kelebihannya sekitar 140 derajat ya, jadi cukup standar untuk kereta luxury generasi kedua ataupun new generation. Selain itu, legressnya ini juga dapat diatur seperti ini. Namun perbedaannya dengan luxury new generation adalah kalau misalnya teman-teman dari posisi rebah mau menuju ke posisi duduk, itu nggak ada tombol auto reset ya. Kalau di new generation kan sekarang ada tombol 1 untuk reset seatnya, dan ketika dipencet seatnya akan langsung menuju ke posisi semula. Dan ini perbandingan ketika posisi tegak ataupun posisi rebah. Salah satu perbedaan di luxury generasi kedua dan luxury new generation adalah di legressnya, yang mana legress yang berada di luxury generasi kedua itu bisa di-extend seperti ini. Dan seperti inilah penampakan kursi luxury generasi kedua ketika full rebah. Di kursi paling depan seperti ini, untuk legroomnya sendiri benar-benar sangat longgar ya. Untuk tinggi badan sekitar 180 cm, ini masih longgar banget. Namun salah satu kelemahan di luxury generasi kedua adalah kalau misalnya di kursi paling depan itu posisi audio video on demand atau entertainment systemnya itu agak ke atas dan dapat dibilang lumayan terlalu jauh ya. Hal ini diperbaiki ya kalau misalnya kita lihat di luxury new generation, karena posisi AVOD di luxury new generation tuh lebih sejajar, jadi menurut saya sedikit lebih nyaman ya. Selain itu juga terdapat ada semacam kursi khususnya, aku entah kurang tahu ya entah untuk apa. Juga ada pengikat kursi roda. Selain itu juga terdapat 2 stop kontak listrik seperti ini. Ada pengharum ruangan, serta ini lampu samping yang menurut saya oke banget ya. Dan interiornya sendiri ala-ala kayu yang mewah. Juga terdapat ada rak bagasi, serta ada PIDS kecil. Dan salah satu perbedaan di luxury generasi kedua yang nomor K101947 dan 48 dengan yang lainnya adalah adanya air purifier serta pintu partisi dari kabin menuju bodesnya yang sudah dilengkapi dengan tombol otomatis. Saatnya kita mencoba melihat fasilitas toilet di kereta luxury Sembrani. Nah, perbedaan luxury generasi kedua dan luxury new generation adalah jumlah toiletnya juga. Kalau misalnya di generasi kedua hanya 1 toilet, kalau di new generation ada 2. Dan seperti ini toiletnya. Ada kloset duduk, beserta ada flush, semprotan, ada semacam trash bag, ada pembersih dudukannya juga, ada jendela, tisu, ada semacam meja kecil seperti ini. Juga terdapat ada cermin di situ, ada wastafel, tisu, pengharum ruangan, serta sabun cuci tangan. Yang mana ini sabun cuci tangannya menggunakan dari merek Senshi Botanicals. Overall, toilet di kereta luxury-nya ini udah nyaman, bersih, dan cukup luas. Kali ini aku coba review audio video on demand-nya dari seat yang lain karena saat ini masih sepi ya, katanya lebih banyak yang naik dari Semarang Tawang nantinya. Ada semacam introduction screen, juga ada penanda waktu, ada tanggal hari ini serta suhu di luar. Menunya ada beberapa, ada live TV. Oh, ini juga ada pilihan channel, ada 9 channel. Selain itu juga ada Nextgo. Ini provider entertainmentnya di kereta luxury ya. Di luxury new generation ketika kemarin saya naik kereta api Argo Dwi Pangga Luxury pun juga menggunakan Nextgo seperti ini. Selain itu ada YouTube. Oh ya, ini
tergantung ya. Nah, ini bisa terkonek, jadi bisa nonton YouTube sepuasnya. Selain itu juga ada menu cuaca. Sepertinya di Surabaya ini suhunya cukup panas ya, di angka 31 derajat Celcius. Feels like 37 derajat, berarti ini benar-benar panas ya di luar. Selain itu juga ada navigation. Cuman ini sepertinya agak ngebug ya, karena posisi sekarang masih kita lihat di Surabaya pas 1, padahal kita sudah berangkat tadi pukul 7:50. Tapi kalau misalnya memang berfungsi, oke banget ya, jadi bisa ngelihat posisi kita secara langsung. Selain itu ada rail info, semacam safety procedure operation, etika pelayanan dan company profile. Dan terakhir ada menu rail order, yang mana kita bisa memesan makanan. Ini kita terhubung dengan website Lokomat. Kita bisa langsung menuliskan kode booking kita dan kita bisa langsung memesan makanan langsung di opsi ini, di train entertainment system yang terdapat di kereta luxury. Overall menurut saya untuk audio video on demand train entertainment systemnya berfungsi dengan cukup baik dan oke lah ya. Untuk di kursi biasa sendiri, kira-kira layoutnya seperti ini ya. Salah satu hal yang tidak terdapat di kursi paling depan itu ada semacam kantong seperti ini untuk menaruh barang, ataupun ada waistbag-nya juga. Kalau misalnya di kursi paling depan, waistbag-nya ditaruh di samping ya. Kira-kira seperti inilah ya fasilitas di kursi Sembrani Luxury generasi kedua. Pemberhentian pertama dari kereta api Sembrani setelah berangkat dari Surabaya Pasar Turi adalah Stasiun Bojonegoro. Kereta api Sembrani kalau jadwal pagi sendiri melintas langsung ya di stasiun Lamongan, sementara kalau jadwal malam berhenti di stasiun Lamongan. Tiba di Bojonegoro pada pukul 8:56 waktu Indonesia Barat, awal 4 menit. Di sini stasiun Bojonegoro. Kalau menurut jadwalnya, kereta api Sembrani di stasiun Bojonegoro berhenti selama 3 menit dari pukul 9.00 dan diperkirakan akan melanjutkan perjalanan pada pukul 9:03 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu, kita review ulang ya eksterior dari kereta api Sembrani Luxury. Untuk liverynya sendiri, bentukannya sama ya, modelan kelereng seperti untuk di kereta kelas eksekutif stainless steel generasi pertama. Namun bedanya kalau di kereta api luxury, warnanya aja yang menggunakan warna emas, yang menandakan mewahnya kereta luxury. Selain itu, papan nama kereta Sembrani Luxury ini diberi background hitam dengan tulisan warna emas. Tentunya semua detail ini menambah rasa mewah ketika naik kereta api Sembrani Luxury. Tepat waktu pada pukul 9:03 kereta api Sembrani melanjutkan perjalanan dari stasiun Bojonegoro. Pemberhentian selanjutnya dari kereta api Sembrani ini sudah memasuki daerah operasi 4 Semarang, yaitu di stasiun Cepu di Kabupaten Blora. Berangkat dari stasiun Bojonegoro, saya pun diberikan servis makan berat di kereta luxury Sembrani. Untuk kotaknya sendiri, penyajiannya ini masih pakai kotak tapi warna hitam dan emas yang terlihat mewah. Mari kita unboxing. Menu hari ini adalah nasi kuning. Ini ada nasi kuning disajikan dengan ayam goreng, ada telur dadar. Beserta ini ada semacam kayak abon gitu, dan juga ada sambal, beserta ada tempe orek. Selain itu, di tray juga terdapat ada satu puding coklat serta ada air mineral. Ini menu makanan saya pada sarapan pagi hari ini. Selamat makan. Saatnya menikmati
servis makan di kereta Sembrani Luxury. Kita akan menyantap nasi kuning komplit luxury. Seperti ini nasi kuningnya. Ya oke lah, meskipun nggak terlalu berdominant menurut aku nasi kuningnya. Ini disajikan dengan telur. Telur dadanya. Kalau aku lihat telur dadanya lumayan gede. Selain itu juga ada sepotong ayam goreng. Sepertinya nih menurut aku ayam gorengnya agak mirip ya yang tadi ditemukan kalau di nasi goreng Pak yang legend. Bumbunya oke, lezat. Ini ada sambalnya juga. Sambalnya memiliki cita rasa yang agak manis tapi pedasnya lumayan nendang. Ada kayak abonnya juga. Cukup lah melengkapi si nasi kuning ini. Serta ada tempe goreng crispy. Selain itu, servis makan juga dilengkapi dengan satu dessert berupa puding coklat. Cheers. Menurut aku ini puding coklatnya oke ya, meskipun agak lebih terasa manisnya, tapi rasa agak pekat dari coklatnya lumayan terasa. Overall, servis makan nasi kuning di kereta api luxury ini udah lumayan oke, dan aku nyenyak-nyenyak untuk perjalanan hari ini. Mantap. Memasuki Kabupaten Blora dan daerah operasi 4 Semarang, kereta api Sembrani telah tiba di pemberhentian selanjutnya stasiun Cepu pada pukul 9:28 waktu Indonesia Barat awal 1 menit. Jadwalnya itu kereta api Sembrani tiba di Cepu pada pukul 9:29 dan berhenti selama 2 menit dan diberangkatkan kembali pada pukul 9:31 menit waktu Indonesia Barat. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Cepu 9:31 menit waktu Indonesia Barat, dan stasiun pemberhentian selanjutnya adalah stasiun besar Semarang Tawang. Pukul 10:08 menit waktu Indonesia Barat, kereta api Sembrani melintas langsung stasiun Kradenan, menyusul kereta api Sancaka Utara keberangkatan awal Surabaya Pasaturi menuju ke arah Cilacap via Gambringan dan Solo. Selain ada servis makan berat, juga ada servis snack berupa sepotong roti dan servis hot drinks. Bisa kopi ataupun teh, tapi kali ini saya memilih teh. Teh premium yang disajikan dengan gula batu. Selamat datang di ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
Kereta api Sembrani telah tiba tepat waktu pada pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat di stasiun Semarang Tawang. Disambut dengan alunan Gambang Semarang. Dijadwalkan kereta api Sembrani berhenti selama 5 menit dari pukul 11 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat dan diberangkatkan kembali pada pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya banyak sekali penumpang kereta api Sembrani yang akan naik dari stasiun Semarang Tawang ini. Tepat waktu pada pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kereta api Sembrani melanjutkan perjalanannya dari stasiun Semarang Tawang. Dari Semarang menuju Cirebon, kita akan berhenti di 2 stasiun antara, yakni di Stasiun Besar Pekalongan dan Stasiun Besar Tegal. Berangkat dari Stasiun Semarang Tawang, seketika di Luxury 1 langsung ramai ya penumpang yang naik. Sepertinya salah satu pasar utamanya Sembrani ini berada di relasi Jakarta-Semarang ataupun Semarang-Jakarta. Karena selain di luxury, kereta eksekutifnya pun juga banyak yang naik dari stasiun Semarang Tawang ini. Pukul 11 lewat 35 melintas langsung stasiun Weleri. Di stasiun Weleri, kereta api Sembrani menyusul kereta api Kamandaka menuju Purwokerto. Setelah stasiun Weleri, kita akan melihat pemandangan pinggir pantai yang nggak boleh dilewatin kalau misalnya naik kereta api di jalur Pantura. Pemberhentian selanjutnya dari kereta api Sembrani adalah stasiun Pekalongan. Tiba di jalur 1 pada pukul 12.06, which is awal 3 menit dari jadwal. Kalau menurut jadwalnya berhenti 2 menit dari 12.09 hingga 12.11. Oh, ternyata di stasiun Pekalongan sudah ada boarding menggunakan facial recognition loh.
Jalur 3 melintas langsung kereta api Argo Bromo Anggrek tujuan Surabaya. Pada pukul 12:11, kereta api Sembrani melanjutkan perjalanan dari stasiun besar Bangkalongan. Melihat rangkaian kereta eksekutif, kereta api Sembrani sendiri menggunakan eksekutif stainless steel generasi pertama lungsuran dari kereta api Argo Bromo Anggrek. Kereta eksekutif sendiri memiliki kapasitas 50 tempat duduk dengan konfigurasi layout kursinya adalah 22 ABCD dengan adanya 2 single seat di kursi nomor 1C dan 13B. Melihat kereta makan atau kereta restorasi dari kereta api Sembrani. Pada perjalanan pagi hari ini, kereta makannya ini terletak di antara kereta eksekutif 6 dan eksekutif 7. Di kereta makan ini teman-teman juga bisa memesan makanan ataupun minuman yang dijual di dalam kereta api. Selain itu, juga terdapat ada fasilitas musola. Jadi bagi teman-teman yang beribadah bisa melakukan ibadah di musola yang berada di kereta makan atau restorasi di kereta api Sembrani. Dari restorasi kereta api Sembrani saya memesan minum aja 1 gelas wedang serai lemon jahe geprek. Di dalamnya ini ada serai, lemon, dan jahe yang udah dikeprek, yang diseduh dan disajikan dengan gula batu dengan harga Rp17.000. Sementara untuk makan siang kali ini saya memesan sesuatu di luar perjalanan ya. Jadi saya membawa bekal sebelum berangkat dari Surabaya tadi, yang mana kali ini saya membeli nasi burudi, salah satu yang sudah terkenal banget di Surabaya. Nasi dengan udang crispy dan empal, ada keringannya juga. Nasi udang empal spesial ini juga disajikan dengan telur dan sayuran. Untuk sayurannya sendiri saya ganti dengan mie ya. Dan ini menu makan siang perjalanan kali ini. Selamat makan. Memasuki penghujung dari daerah operasi 4 Semarang, kereta api Sembrani telah tiba di stasiun besar Tegal, lambat 8 menit. Seharusnya tiba pada pukul 12:51, tapi ini baru masuk pada pukul 12:59 menit waktu Indonesia Barat. Sepertinya di lintas Daob 4 Semarang itu lagi banyak perbaikan rel dan pembatasan kecepatan ya. Karena kemarin pun waktu saya naik Argo Bromo Anggrek dari Jakarta ke Surabaya, lepas Cirebon masih tepat waktu, tapi tiba Semarangnya juga udah telat. Menurut jadwalnya hanya berhenti selama 2 menit ya ini kereta api Sembrani, yang seharusnya berangkat kembali pada pukul 12:53. Pada pukul 13:02, kereta api Sembrani melanjutkan perjalanan dari stasiun Tegal. Selanjutnya akan memasuki daerah operasi Cirebon dan pemberhentian selanjutnya di stasiun Cirebon Kejaksan. Masuk ke Cirebon Kota Udang.
Kereta api Sembrani tiba di stasiun Cirebon pada pukul 13 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Ini keberangkatannya lumayan ya, 12 menit. Seharusnya 13.38 tadi udah tiba di stasiun Cirebon, dan 13.43 harusnya udah berangkat lagi. Ini kita nggak tahu ya sampai Jakarta bakal telat berapa menit, karena sampai Cirebon aja udah lambat 12. Pukul 13 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, kereta Sembrani melanjutkan perjalanan dari stasiun Cirebon ke Jaksan. Next station Bekasi, pemberhentian selanjutnya stasiun Bekasi yang sudah masuk wilayah Jabodetabek. Di Jakarta Gambir, saya akan memberikan pesan serta kesimpulan saya selama naik kereta api Sembrani Luxury. Pertama-tama, kereta Sembrani Luxury saat ini adalah satu-satunya kereta kelas luxury untuk Jakarta menuju Surabaya ataupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan untuk kereta api Argo Bromo Anggrek maupun kereta api Bus Peru dan Bima saat ini sudah memakai kompartemen suites. Umumnya kereta api Sembrani Luxury menggunakan sarana luxury generasi kedua. Namun tidak menutup kemungkinan ketika armadanya sedang perawatan bisa saja tiba-tiba memakai sarana luxury new generation ataupun bahkan menggunakan sarana luxury sleeper generasi pertama yang saat ini sarananya masih menjadi sarana cadangan tipe Surabaya Pasar Turi. Waktu perjalanan kereta api Sembrani dari Surabaya menuju Jakarta adalah sekitar 8,5 jam, yang menurut saya udah cepet banget ya, dan bisa dibilang sebagai alternatif dari kereta api Argo Bromo Anggrek. Selain itu, kereta api Sembrani Luxury menurut saya cocok dan oke buat teman-teman yang ingin merasakan kereta mewah Jakarta Surabaya ataupun sebaliknya dengan harga yang lebih murah kalau misalnya dibanding dengan suite kelas kompartemen. Selain itu, warga lintas Pantura yang mungkin stasiunnya tidak disinggahi oleh kereta api Argo Bromo Anggrek namun disinggahi oleh KA Sembrani seperti Tegal, Pekalongan, Jambu ataupun Bojonegoro ataupun mungkin Lamongan untuk perjalanan malam, itu kalau mau naik kereta mewah bisa naik kereta api Sembrani Luxury. Jika saya bandingkan dengan suite kelas kompartemen, kalau kompartemen itu memang cocok untuk yang benar-benar menginginkan privacy lebih selama di dalam perjalanan dengan kabin yang benar-benar tertutup. Namun menurut saya kalau kelas luxury seperti ini sangat cocok buat teman-teman yang ingin traveling berduaan ataupun membawa keluarga. Sebenarnya lebih cocok ya untuk para family traveler, tapi tidak menutup kemungkinan untuk solo traveler juga oke ya untuk naik kereta api luxury
Apalagi ada seat jomblo atau single seat sebanyak 8 tempat duduk dalam satu keretanya. Berikutnya saya akan memberikan kesan terhadap pelayanan selama di dalam kereta Sembrani Luxury. Di kereta Sembrani Luxury tadi saya mendapatkan banyak service ya, mulai dari welcome drink, ada peminjaman headset, selimut. Selain itu juga ada penutup mata, ada air mineral, service snack maupun service makan berat bersama hot drink. Menurut saya layanan kereta api Sembrani Luxury ini sudah termasuk layanan full service dengan pelayanan yang prima. Dari segi sarananya sih menurut saya sudah sangat nyaman ya. Kalau misalnya dari segi kursi, kayaknya memang ya kalau di Luxury generasi kedua ini agak sedikit lebih lebar kalau misalnya saya bandingkan dengan Luxury yang generasi ketiga ataupun Luxury generation. Namun untuk AVOD atau Train Entertainment System yang lokasinya berada di kursi paling depan itu posisinya agak terlalu naik. Mungkin enak ya kalau untuk ditonton ketika pas lagi rebahan. Namun untuk mengaturnya kita harus berdiri duduk. Jadi agak kurang nyaman gitu kalau menurut saya. Nah kalau di Luxury generasi ketiga kan sudah dibuat level ya, apalagi karena ketambahan TV di depan dan belakang serta TV information system. Tapi menurut saya untuk AVOD atau Train Entertainment System ini alangkah baiknya dibuat kayak model lipat ya, seperti di pesawat bisnis kelas. Jadi mengaturnya lebih gampang dan motornya juga lebih enak. Salah satu hal yang menarik perhatian saya selama naik kereta api Sembrani Luxury ini adalah adanya tombol pintu untuk pintu partisi antara kabin dengan godes. Ini menarik banget ya. Jadi meskipun saya berada di kursi depan, nggak usah jaga pintu karena pintunya nanti akan menutup dengan sendirinya. Perlu diingat bahwa hanya 2 dari 6 sarana kereta Luxury generasi kedua yang diretrofit menggunakan pintu otomatis seperti ini, yakni K1-01947 dan K1-01948 yang merupakan sarana Sembrani Luxury yang ex Taksaka ya. Sementara itu K1-01945 dan 1946 sarana Sembrani Luxury yang ex kereta api Argo Lawu dan Argo Dwi Panga Luxury itu tidak menggunakan tombol otomatis ini seingat saya. Namun secara overall perjalanan hari ini naik kereta api Sembrani Luxury generasi kedua sangatlah memuaskan. Terima kasih PT KAI atas pelayanan primanya dalam kereta api Sembrani Luxury Class. Dan terima kasih juga untuk event XY Energy KAI Expo 2025 karena pada kesempatan ini saya dapat naik kereta api Luxury full service ini dengan harga yang sangat murah kalau dibandingkan dengan harga normalnya, hanya Rp649.000 saja. Selepas stasiun Cikarang, ini pramugaranya memberikan satu servis terakhir, yakni hot towel di handuk panas yang dapat digunakan untuk melap muka. Jadi pas nanti tiba di stasiun tujuan mukanya sudah kembali segar. Hangat-hangat gitu, terus kayak wangi gitu juga handuknya. Ini mantap ya teman-teman. Jadi bisa lebih segar ketika nanti turun di tujuan. Memasuki area Jabodetabek, kereta api Sembrani akhirnya tiba di stasiun besar Bekasi yang seharusnya pada pukul 15:49
namun pada nyatanya tiba pada pukul 16:06 waktu Indonesia Barat. Which is ini keterlambatannya udah 17 menit dari jadwal seharusnya ya. Selepas stasiun Bekasi nanti akan berhenti di stasiun Jatinegara sebelum mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Dan di stasiun Bekasi ini juga baru saja tiba kereta api Brawijaya dari Jakarta Gambir dengan tujuan Malang. Tiba di stasiun Jatinegara pada pukul 16:20 waktu Indonesia Barat. Ini bagi teman-teman yang ingin melanjutkan perjalanannya menggunakan KRL komuter lain, disarankan untuk turun di stasiun Jatinegara ini dan melanjutkan perjalanan menggunakan moda transportasi KRL komuter lain. Jalur 5 ini masuk rangkaian kereta api Bima dari Depo Cipinang menuju stasiun Gambir dan akan berangkat dari Gambir sebagai kereta api Bima sekitar jam 5 sore nantinya. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Jatinegara pada pukul 16:22. Ini rangkaian kereta api Bima tertahan di jalur 5 stasiun Jatinegara menunggu aman kereta api Sembrani terlebih dahulu. Akhirnya setelah sekitar 8,5 jam lebih perjalanan, kereta api Sembrani telah mengakhiri perjalanannya di Stasiun Besar Jakarta Gambir. Selamat datang di Jakarta Kota Metropolitan. Tiba di Stasiun Gambir pada pukul 16:32 waktu Indonesia Barat dengan keterlambatan sebanyak 12 menit dari jadwal seharusnya yang pada pukul 16:20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semua kru kereta api Sembrani, khususnya kereta api Sembrani Luxury yang telah mengantarkan saya dengan aman, nyaman, selamat, apalagi dengan full service-nya, dengan pelayanan yang prima. Ya, sekian dulu perjalanan mewah saya dari Surabaya menuju Jakarta menggunakan kereta api Sembrani Luxury Class. Pastikan teman-teman sudah like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video-video terbaru. See you on next video, and as always, stay positive. Bye-bye.